Selamat sore Sobat Inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faid Firdaus hadir menemani Sobat Inspiratif semuanya dalam acara ngopi ngobrol penuh inspirasi. Nah teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, sore hari ini kita sudah kedatangan pemateri atau pembicara yang sangat luar biasa. Kenalan dulu deh dengan pembicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam senyum dan ketawa. Ya, dari siapa nama kamu? Alvaro. Nah, Alvaro dan Fadil ceria. Alvaro Gembira. Kali ini kita bakal ngobrol nih. Ini yang namanya Kak Pais ya. Terserah Paisnya mau dibungkus apa enggak. Tahu nggak Pais? Ada Pais buri, ada Pais pisang. Ini namanya orangnya yang biasa dibungkus daun. Ya. Aduh, ada aja ya. Oke teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, di kesempatan sore hari ini kita ngomongin tentang jurus jitu jadi kreativitas komedi. Jurus jitu jadi kreatif komedi. Betul. Bareng dengan Aliando, Andika Alvaro dan Fadil ceria. Beliau adalah salah satu biro jasa tawa. Iya, jadi bisa memperpanjang napas, memperpanjang ketawa. Yang penting kita bisa memperpanjang silaturahim, tapi nggak bisa memperpanjang usia. Karena kalau usia memang udah tak ada takarannya, cuma segitu doang umurnya. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya. Sore hari ini kita pengen mengupas tuntas kedatangan seorang juga Fadil ceria yang konon katanya ini salah satu juga seorang biro jasa tawa yang hadir di Kota Serang. Nah, jadi sebenarnya dari Jakarta hijrah. Nah, ketika hijrah ke sini, kemudian bisa memberikan inspiratif. Sama juga kayak Faiz, intinya mencoba membuat sebuah perubahan ya di Kota Serang. Alhamdulillah dengan sedikit ilmu yang kita pahami soal komedi. Nah, sekarang juga kita sudah buat konten YouTube nih. Konten YouTube barengan Alvaro nih. Nah, namanya Tebak-tabokan Kocak. Kocak lu. Coba tebak-tabokan Kocak Lur. Coba tebak-tabokan. Tebak-tabokan kocak lu. Tebak-tabokan Kocak Lur ya. Anaknya Koplak Lur. Ini luar biasa ya. Kenapa sih terinspirasi nih Bang Fadil harus mendirikan tempat biro jasa tawa nih, dan mungkin ini kedatangan di Kota Serang semenjak kapan? Ya, jadi kenapa kita buat biro jasa tawa itu awalnya mau ngumpulin beberapa elemen kreatif komedi teman-teman ya, dari mulai grup lawak, MC humor, stand up komedi, band lucu, sulap canda, badut jenaka, semua yang berbau humor, berbau komedi, kita tampung dalam sebuah wadah namanya biro jasa tawa. Tapi kita nggak mengasuh mereka atau mengumpulkan mereka memanage secara detail, karena kita bukan yayasan duafa kan. Jadi mereka tetap aja beraktivitas sendiri. Kita hanya mengeksplor bakat kita masing-masing. Ketika ada job, baru kita tawarkan ke mereka. Nih ada job nih, misalkan ngehibur jenazah yang baru meninggal gitu. Biar bisa ketawa gimana gitu. Jadi orang itu kadang-kadang kan sedih mulu. Jadi kita bikin hibur-hibur aja lah, seperti itu. Nah, Kang Fadil sendiri ini kan sudah lama ya menjadi seorang komedian. Sekarang menularkannya sama anaknya nih, Alvaro. Ya, ini namanya Aliando Andika Alvaro, panggilannya Paro. Berharap sih kita buat di konten YouTube ini minimal Paro bisa menurunkan bakat, meneruskan angsuran orang tuanya. Jadi kalau dia menghasilkan berarti kan angsuran orang tuanya itu bisa agak ringan. Agak ringan, jadi orang tuanya siap menanggung hutang? Siap. Jadi kalau nggak bisa mewariskan harta, kita jadi orang tua nggak usah panik. Aduh, kita hidup susah sengsara. Minimal kita mewariskan hutang, anak aja udah siap. Berani lawan leasing? Berani. Ya, itu yang keren. Anak aneh selon, suruh lawan leasing nggak berani. Apa
Alvaro, senang nggak jadi komedian? Seneng nggak tuh jadi komedian? Senang nggak? Senang. Senang ya. Sekarang Alvaro ini udah sekolah kelas berapa ini? 3 ya? 3 SMP ya? Ah, Iya SMP. Iya aja. Ini masih TK ya, ya. Taman kunyuk-kunyuk. Alvaro ngelihat bapak tuh lucu gak sih sebenarnya? Enggak. Yang ada ini serem ya, marah-marah mulu ya. Paro aja kalau diomelin langsung kayak gimana kalau bisa diomelin? Aduh deh, kocak banget. Jadi lucunya acting aja ya. Sehari-hari jangan lucu di rumah, nggak ada wibawanya kita jadi bapak. Oke, teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya juga di sini sore hari ini bukan hanya kita memberikan edukasi, juga kita mendapatkan satu inspirasi dari seorang Fadil Ceria. Nah, setelah memang dulu kan Bang Fadil ini dari Jakarta nih ngomongnya. Ya. Nah, kemudian akhirnya Mana? Sini. Belum beres sudah minta honor aja lo. Belum. Belum beres. Ya. kemudian datang ya ke Kota Serang nih, melihat situasi dan kondisi Kota Serang mungkin belum dikatakan semeriah kayak di Jakarta itu. Ya. Jadi intinya sih pertama hijrah ke sini, kebetulan ya alhamdulillah Ane punya ilmu yang banyak belajar tuh guru besar Ane pribadi itu kan adalah Bagito Group yang dimana Pak Dedi Miing Gumelar adalah guru besar saya, guru dalam hal melawak, menulis skrip dan juga memanage sebuah komunitas lawak seperti apa. Dia adalah guru besar saya yang mengajarkan gitu. Jadi ikut beliau biar bagaimanapun apa yang ditempa, kerasnya beliau, tegasnya beliau itu bisa menginspirasi. Dan alhamdulillah seperti apa yang selalu disampaikan oleh beliau, bakat itu hanya 1%. 99% adalah kemauan. Jadi percuma punya bakat 99% kalau kemauannya cuma 1%. Nah, jadi yang penting bakat 1% pun bisa diolah. Karena dalam dunia komedi itu tidak ada yang tidak bisa dilucukan. Karena semua pasti bisa dan semua orang punya bakat komedi sejak lahir. Buktinya pertama lahir aja nangis. Kenapa nggak nyanyi? Berarti kan sudah ada bakat komedi dan dia bisa nangis, nggak nyanyi, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Itu udah ada bakat komedi dari lahir. Iya. Mau kemana? Mau ambil makanan dulu. Iya. Ya inilah kebiasaan anak saya ya. Ngomongnya jarang, sekali ngomong minta jajan mah. Bang, ngomongin memang menjadi seorang komedian juga menjadi apa ya namanya, harus membangun apa sih namanya, tidak mudah ya Bang ya. Iya. Artinya memang dalam prospeknya juga seorang komedian dalam keadaan galau dia harus bisa memberikan hiburan tersendiri terhadap orang lain. Nah, ini permasalahannya. Jadi ketika kita ada tampil di sebuah stasiun TV, di panggung, masyarakat atau penonton nggak pernah mau tahu. Iya. Kita di rumah habis diusir bini tidur di teras. Kita di rumah didatengin debt collector. Mereka nggak mau tahu. Pokoknya saat kita tampil di atas panggung, intinya mereka kepingin terhibur. Nah, dan memang banyak sekali para senior-senior saya juga dulunya yang memang bekerja keras menampilkan diri sebagai penghibur, padahal di dalam kondisi mohon maaf baru saja kehilangan orang tuanya. Bahkan ada yang saat manggung pun itu dikabarkan orang tuanya meninggal. Nah, tapi sebagai seorang profesional, sebagai penghibur, ya tetap dia harus tampil menghibur. Di saat dia menghibur, dia tampil selucu mungkin, kelar turun panggung baru nangis sekencang-kencangnya. Iya, jadi begitulah nasib kita nih. Makanya kalau kita ngelawak nggak lucu, jangan suka dikatain nggak lucu. Mungkin beban kita terlalu banyak. Jadi sebenarnya menghibur itu sulit. Ya kayak kalau kayak Kak Faiz kan di sini memberikan inspiratif, menghimpun anak-anak, mengajarkan mereka untuk gemar membaca. Dan itu memang sangat sulit sekarang di era yang seperti ini kan. Orang lebih banyak membaca WA daripada membaca buku. Gitu. Itu juga kalau ada kuota.
Bisa. Nah, kemudian apa sih yang membuat seorang Fadil cerita atau Fadil Siria ini memutuskan untuk menjadi seorang komedian? Ya, jadi bakat dasarnya memang sudah ada, keinginannya sudah ada. Dan kenapa di sini saya bilang jurus jitu jadi kreatif komedi? Nah, karena memang berangkat dari awal ketika belajar dengan Bagito dari mulai ngurusin segala apa aja, dari mulai ngurusin kostum, ngurusin apa aja kita jalanin sampai bisa diberikan kesempatan belajar menjadi penulis skrip. Nah, sempat nulis skrip di Bagito walaupun sambil belajar. Nah, setelah itu berkiprah lagi, sempat menjadi juga kreatif dari grup yang alhamdulillah sekarang teman-teman sudah menikmati kaya raya, yaitu Cagur. Ya, ada Wendy, Denny, Narji, sempat menjadi kreatif di sana juga. Ya, kurang lebih 2 tahun lah menjadi penulis naskah untuk Cagur. Waktu itu programnya namanya Chatting. TPI itu dulu, masih TPI belum MNC ya. Itu sempat 2 tahun. Istilahnya ikut menjadi kreatif di sana. Nah, kenapa harus memutuskan menjadi komedian? Karena wajahnya nanggung. Mau ganteng banget, enggak. Mau jelek banget, enggak. Jadi kadang-kadang dapat perannya juga kadang-kadang bingung, nanggung. Kalau nggak hansip, ya satpam. Jadi ya paling ya berbobo komedi aja dapatnya. Sebenarnya kemarin juga ada tawaran untuk gantiin Anak Langit. Iya, ya. Cuma mainnya di langit, cuma kita nggak sanggup, ongkosnya mahal. Jadi kita syutingnya di langit sendirian aja gitu. Kalau ketemu Gatot Kaca doang, ada temen ngobrol. Aduh, capek juga ya. Dan di sini juga kita memang langsung ke pembahasan pokok ya. Dalam jurus jitu jadi kreatif komedi ini juga memang kan artinya memang di situ pembuatan namanya pembuatan skrip ya, dari bagaimana membuat skrip supaya memang komedian yang kita tayangkan itu bisa menarik. Betul. Jadi kalau dari pengalaman yang sudah pernah saya jalanin itu kan ada beberapa program, sempet waktu sahur pertama kali ada komedi di acara sahur itu namanya yuk sahur yuk sebelum YKS dan lain-lainnya. Nah itu sempat menulis di sana, terus juga sempat juga jadi kreatif di Ngelenong Yuk terakhir tuh Trans TV. Nah, apa sih bagaimana sih kiat-kiatnya menjadi seorang kreatif komedi? Jadi pertama yang kalau guru saya selalu bilang itu Pak Miing, seorang komedi itu jangan krisis informasi. Nah jadi ketika kita pagi bangun atau informasi kalau bisa sudah nyampe nih kotak gitu. Lalu setelah kita tahu isu dari mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, baru kita bisa tuangkan ke dalam sebuah cerita. Dan komedi apa sih yang kita bilang beda? Muter-muter aja ceritanya itu aja. Dimainkan sama pelawak yang ini, ujungnya ceritanya itu. Dimainkan sama pelawak yang ini di TV lain itu. Karena memang kesehariannya itu aja. Orang mau bikin cerita komedi soal mancing, TV lainnya sama juga mancingnya begitu-gitu juga. Berarti sama dong kayak seperti sinetron yang di salah satu TV yang ujung-ujungnya menangis. Iya. Karena kalau di sinetron itu ya memang sebuah trik untuk memperpanjang episode. Jadi kalau misalkan sudah jenuh, dibikinlah peran utamanya mati, muncullah saudara kembarnya. Atau ketika dia dibilang saudara kembarnya nggak bisa, dibuatlah kecelakaan, operasi plastik, dia lagi orangnya. Cuma ya itulah sebuah trik-trik seorang kreatif. Lalu bagaimana cara menjadi seorang kreatif komedi? Nah, yang kita pertama harus kita siapkan adalah bagaimana kita menyukai dunia humor, dunia komedinya dulu. Senang aja dulu dengan sesuatu yang bersifatnya humor di sekitar kita. Misalkan ada yang di sekitar kita ada orang yang lucu, kan? Tiba-tiba ada kejadian lucu. Nah itu mindsetnya sudah mulai kita rekam. Oh ini lucu ya kejadian ini. Karena di dalam dunia komedi cerita apapun
itu realnya memang kayak cerita sehari-hari. Kayak siaran begini nih kan, Iya. lucu nih kalau menurut gua. Kenapa gua bilang menurut lucu? Karena acaranya ngopi. Ngopi. Nah, kopinya nggak ada.